Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang ada sahabat kita yang komasang pajangi dia pada magalo na sedih nade ko na pasidapi aje na si bawa jeta na pasigarudi aje na si bawa jeta na terkadang ia magele-gele sedih jadi upecu aje ko ya alena na tambah sirangkan biasa ni sa kire-kire lodi masang pada kire-kire mupi pak mega to salah kiro mega to kiro salahan jamaah yang berbahagia. Kan imam di depan menyatakan luruskan dan rapatkan saf. Bukan sampai di situ saja, ada sambungannya. Karena itu adalah bentuk kesempurnaan salat. Jadi itu disadepe sigaru bahu kita dengan bahu dia, tangan kaki kita dengan tangan yang ada di samping kita. Kemudian segaru bagaimana salatnya? Asa, tetapi belum sempurna ketimbang diganggu konsentrasinya orang jamaah yang berbahagia. Nah Ustaz, bagaimana pada saat akan ruku Pak Ustaz? Apakah tangan kita diangkat? Tabe. Pada saat kita mengangkat tangan hanya 4 saja tempatnya. Nih, pada saat kita mengangkat tangan, pertama takbiratul ihram, yang kedua pada saat akan ruku, yang ketiga pada saat bangkit dari ruku, yang keempat pada saat bangkit dari tahiyat pertama. Itu kawan, ya kali jadi bukan semua gerakan kita mengangkat tangan. Ustaz, kuma sempajaki maka pedeki ke ustaz pangkat ke masam pajang apa mula tak kabri nak pedeng letu mak berseleng jamaah yang berbahagia. Apakah kita menutup mata atau membuka mata? Oh kata Rasul kuma sempajak ko namita ko dua mabolong labak ko sedepemu aku jak bawa ni bunui tanpa membatalkan salatmu. Jadi kalau seperti itu kata Rasul ya kuma sempajaki dia kapedeng di pamilu matai. Ya, Pak Angkato masih ini utane ibu kumas sempajaki milik ke matanta maka pada ke matanta dua jawaban engkau maka ada milik engkau maka pada nah cek ini itu cocok jawabannya berbahagia padahal mungkin milik cewali maka pada cewali ya seperti itu. Jadi yang mana benar? Seperti sabda Rasul dari kumas sempajaki di pamilu matai. Makanya nasa dari Bu Lurah ini ada pendataan menjelang pemilu. Nanti pada saat menjelang pemilu hati-hati menggunakan baju partai masuk ke dalam masjid. Ya, sebab mas sempajak dari pemerintah kadena kapedeng makita matana waktu biasa menjelang pemilihan presiden yobi kak macerama di rumah sakit umum Kendriawaru direktur menelpon saya. Jadi lo kena roh begitu tiba di masjid lo kama sepanjang sunnah angka anak muda baju partai itu udah kuyoloko sekitar 50 cm nah kusuju kamatu mesti kusuju ulungna lo kata kabire wih baca ujungna coblos nomor 1 leceh kah payah nomor 2 contoh coba dimuliakan oleh sebab masa makan panen posisi tidak boleh jamaah yang berbahagia. Jadi kemudian selanjutnya bapak-bapak yang pakai sarung di tabe kris ku yang mereka lipat kasih aja lalu kasih tak peleceh pun di awal ya bagi lo di peleceh di asal mereka lipat ya supaya aja na baca dari di mundi seperti lo tak kabire lipatan jurna baca wanimor gajah dulu jamaah yang berbahagia. Jadi seperti itu. Nah, apalagi pakai tulis pagi yang ada tulisan-tulisannya. Tapi kan orang salah itu kan tidak memejamkan mata tetapi membuka matanya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan gerakan telunjuk Pak Mak dupa-dupa modelnya tahu? Dia engka mata iya na pakai hidup pajelona. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angka ko mata iya na punya apa jalur? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan engkau apa yang lebih aneh modelnya? Masa pada kenapa kadu-kadu Pak Jelona? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika saya menempuh ilmu di bangku kuliah kader ulama Majelis Ulama Indonesia, saya bertanya kepada salah satu guru saya, Ustaz yang manakah yang benar? Ketika kita baca tahiyat iro padelok tama mak dupa-dupa model. Nah, maka di guruku ada 3 pendapat. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Kumat tahiyahi iro padelok naik indok jarina na pasi garuki jari tengahnya. Lalu iro padelok nama delok. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah begitu dia baca tahiyat nak kami melipat delok na at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah sampai selesai tahiyatnya. Bagaimana dengan Imam Ahmad?
Imam Ahmad Ibu jari bertemu dengan jari tengah, majelok memeni kuna baca tahiyat kai pajelok na majelok dia mubi at-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah. Kapan diangkat? Pada saat membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tutup baru dilanjutkan tahiyatnya sampai selesai. Bagaimana dengan Imam Malik? Imam Malik majelok memandi, tetapi majelok nak majelok dia mubi. Kapan diangkat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai selesai tahiyatnya baru salam ke kanan dan salam ke kiri. Pilihan hukumnya terserah kita yang mana kita mau ikuti. Jangan berbagai. Tetapi menyangkut masalah gerakan seperti kipas kaca anak otot, iyo diputar yang dipakai ukadu menurut guru saya tabe nak ia kota kabiratul ihram ki magagaw model takabir, maka ada kasih angkat tangan saya Pak Ustaz sederajat dengan kedua telinga saya. Apakah tanganmu pada saat kamu takbiratul ihram kamu gerak-gerakan seperti orang yang main pocong-pocong? Saya bilang tidak. Apakah tangannya diputar seperti orang yang menari? Saya bilang tidak. Maka kata guru saya, mengangkat tangan pada saat majelok kimataya sisetona bahwa dia kapat jelok dan tidak perlu kita gerak-gerakan sebagaimana ketika kita takbir tidak pernah juga tangan ini kita gerak-gerakan berkali-kali. Seperti itu jamaah berbahagia. Ustaz, tabe boleh kaman miraja ke Walimpung Kabupaten Sope. Tabe jamaah berbahagia. Begitu selesai acara, engkau maka ada Ustaz dan lewat utama cuma engkau wasedape mateng dari sesampainya maka dekat mana kali empat tentu di dari sesampainya tahu maka ada mana sedang sausar papa dari cewitan macam pajaki wita mata iya na pakai kedo pajelo na Pak Ustaz maka dekat ada muiko itu nesam papa dekat pajelo itu beradika na kamato pajelo muiko. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tahu bahasa sempajan urusanmu betawi, muncul pasti kudina sempajan liwat di urusan. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, engkau salah toko mas sempajan lain bahasa modelnya. Papa ada desa kuntai, maka kami kau jasa papa ada tema sempajan. Ia perlu suju Ustaz, jarinnya jorok na putuna. Maka dekat ini na, maka aku mas sempajan kalau kisuju, maka utuku jorok Ustaz. Napa jadi pun apa guru maka dekat kansa institusional. Ia kemalas tibubi itu bunta. Dia pada magang tilang ge, dia pada mapat diutue. Kalau kisuju kutu tak memang jorok napa jarita, tapi aku macam di umurunta, bapak ini pongkota, bapak di toni ututa, nak kaya toni asam urat baru bari gesok mana goreng na tadi wa ampe na papa mumpuin jolo terpaksa ko sujuki jadi tak jolo na paututa jadi cocok mana muak tergantung daripada kemampuan kita. Jangankan itu duduk saja salah bisa, berbaring juga bisa, jangan berbahagia. Jadi kedua-duanya cocok. Logik jadi tak jolo tapak ko saja daging koting mato, logik utuh tak daging mato. Ia salah dari pelingro tak jolo tapak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, angka toh masa makutan dari Ustaz biasa dokar untuk boleh lima berselang, nah bukan 5 tahun nah salam ke kanan, di masa berselang ke kiri, asena nah tutu 5 diona, nah berselang ke kiri, coba kita nih, magi buka dari 5 tahun nah pokok berselang, maka di lokal buka pabana sebuga Pak Ustaz. Magi mo tutu abyo loka tutu mo bandara na Pak Ustaz kudi kalingi sa pintas magalotong mo alasan na ya magalo dan kalingi jawaban na tapi persoalannya kita lelena kalau tak ada lalin dia khawatirkan menambah gerakan karena kita belum salam saat itu awalnya takbiratul ihram dan akhirnya salam ke kanan karena salam ke kanan saja yang fardu salam ke kiri hanya sunnah saja. Nah, jadi sebelum berselengki dari buka 5 atau 4, nah dia ada dasarnya, dia ada dalilnya, dia khawatirkan menambah gerakan. Nah, tapi angka kondek boleh kami dirayakan jadi pasti Lailatul Qadar tadi setelah maghrib. Jadi kemenangnya nak perlu pemasak pedang Isa, letunak pun jadi boleh masuk pelajar tahu jamaah yang berbahagia. Tapi boleh mah berseleng, salam ke kanan, salam ke kiri. Detosnya 10 iring rona. Lentu sadana, tetapi nanti proyek nasa puluh mana mampa mula umum
lentu watak kalian perhatikan apa yang bahas sedendre maka dekat itu tidak menjadi masalah. Nah sebab kenapa Pak Pura di mak berseleng ya kupur kita berseleng maka lo manik bawang. Nah mungkin salto di kaki itu lagi ulo cungkin balik ke belakang tidak apa-apa, yang penting Pura di mak berseleng tak selesai sempajata. Makanya ada sahabat kita yang kupura masa sempajat Pura di mak berseleng langsung mendek lo ngekor tidak busuk-busuk masjid. Tidak mengapa karena hubungan antara imam dan makmum itu batasnya antara takbir dengan salam. Tetapi alangkah baiknya kalau kita berwirid, berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, satu orang memimpin doa diaminkan oleh minimal 40 orang, tak ada hijab, tak ada halangan, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perintah salat tabi engkana muda berani ladek. Maka ada Ustaz, betulkah itu salat wajib? Maka dekat betul wajib. Ustaz, adakah dalam Al-Quran konteksnya kalimatnya bahwa salat itu wajib? Maka dekat yang mana nenyengi napi boleh pesantren kilat dari sebab ya maka ada tiga boleh guru ya tak pemapapun bicaranya. Padahal dia tidak paham yang namanya ilmu usul fikih. Ya tapi ilmu usul fikih menyatakan semua perintah di dalam Al-Quran ya tentunya wajib hukumnya. Di dalam Al-Quran kan kita diperintahkan misal dirikan salat itu perintah, berarti salat itu hukumnya wajib. Ustaz, siapa bilang berzina itu haram? Apakah ada dalam Al-Quran menyatakan zina itu haram? Tidak ada secara tekstual seperti itu. Tapi dalam ilmu usul fikih dikatakan dalam Al-Quran la taqrabu zina, jangan mendekati. Lamnya ini adalah lam nahyun, wa kullu nahyun mutaribun. Semua larangan dalam Al-Quran hukumnya haram, maka dilarang mendekati. Di situ berarti melakukan juga sudah haram. Jamaah yang berbahagia. Nah tapi Bapak Ibu yang berbahagia, perintah salat bukan hanya kita selaku umat Nabi Muhammad, jangankan kita setingkat Nabi dan Rasul dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat. Buktinya apa? Nabi Musa sendiri disuruh masuk pada hukum Allah Ta'ala. Firman dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Ya artinya maka dia hukum Allah Ta'ala la ilaha illa ana, dia kagak puasa dariku. Ya innani anallah, saya adalah Tuhan, fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Aqimis sholata li dzikri, kata Allah, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi salat yang zikir yang paling bagus adalah mendirikan salat. Jam yang berbahagia. Tapi ketika Rasul ditanya, ya Rasul, waktu peturun wahyu tentang emas dan perak. Maka tanya sahabat Nabi kita, ya Rasul, ya ulah begitu malik masuk ya. Apakah ada ibadah? Apakah ada perbuatan yang apabila kita kerjakan nilainya itu di sisi Allah masuk li angkir dan nahiyah ulawumi? Maka dia minta yang kedua, yang pertama adalah qalban sakira, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisanan zakira, lidah yang senantiasa berzikir. Ternyata hati yang bersyukur, lidah yang berzikir nilainya lebih mahal daripada emas. Ingat, zikir yang paling bagus adalah mendirikan salat 5 waktu. Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Tetapi tabib yang berbahagia, masih banyak zikir-zikir yang lain. Tabib sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa amalan yang paling bagus? Surah apa yang paling afdal? Surah apa yang paling bagus dalam Al-Quran? Ada aku Nabi tak maka ini gini sebaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang membatasinya dengan surga kecuali kematian. Jamaah yang berbahagia, jadi kubur ki masa pajak perlu udah kita di mundingna napa kita kelima ini maka ada subhanallah lecin alhamdulillah. Sisa tadi peleceng kita digana, cice bapa kalau tak punya subhanallah, dia mundingna subuh. Nabi Abbatona subuh, jamaah yang berbahagia. Lebih subhanallah cice daripada subuh dekat talu. Ya, alhamdulillah. Nabi kalimat apa diteluk, alina leceh si Allah Akbar. Coba kena peleceng culina, terkadang maka dia bawa dula. Jamaah yang berbahagia. Nah itu melaluki. Jangan berbahagia.
Apakah wajib? Juga tidak wajib. Daripada dikatakan lebih 1 kali saja. Nah, makanya Allahu Akbar 33 kali. Nan kata betul tali warik pada lari dulu lapilana. Allahu Akbar bar. Bar mentomi bawa tampung. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ta nigi engka dosana tapi tak percaya sikirita. Dikasihkan dibaca sikirnya, jangan tinggalkan. Mau maka si buta, jangan tinggalkan dulu tempat duduknya setelah salat fardu sebelum menghatamkan ini sikir. Berapa kali subhanallah Pak Ustaz? Kata Rasul, cukup 10 kali subhanallah. Dia tahu tidak pari-pariweka. Alhamdulillah juga 10 kali. Allahu Akbar juga 10 kali. Berarti sudah 30. Dan kalimat masam pada soni berarti 150 dikali 10 sama dengan 1500. Itu perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah masih menambahnya. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Kata Rasul, komelo si komatindro, jangan selalu main HP, jangan berbagi. Ini nyolo sikri umpalatue, ya jangan berbagi. Dan kesana dibaca subhanallah komelo komatindro 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Tapi Allahu Akbar Pak gena 34 kali supaya gena isi ratu. Di sisi Allah dikali 10 menjadi 1000. Ditambah 1500 tadi. Setiap selesai salat menjadi 2500. Apa kata Rasul? Barang siapa yang membuat dosa 2500 per hari akan terhapus dengan zikir yang singkat itu. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Luar biasa persoalannya. Nak katongat to masih kiri taliwa repot nak anak-anak bulu-bulu masih kiri. Jangan berbahagia. Siapa yang dapatkan sikirnya ulat-ulat yang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan puji mata taneng dia engkau ulet mantai Daud taneng Nabi Daud merasa dongkol Nabi Daud maka ada aku gudang dipancai oleh ada yang kacau kerja bentuknya dia agak zaman nasaradina Daud tanda campuri weh mati mani ulu-ulu bismillah ya Daud ada pandangin tekad jelek-jelek begini kecil-kecil begini Dewa pelabak mompo matanya sotek kedua sebelum membaca sikiri udek kasih sepuh agak sikirna sikule-ule subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nampak ulang itu mancata panditai supaya masyarakat ye sikirita pemelo imam pamula mantan-tanang gini pada re tambah ada jolo sikirina ule-ule endek kasih sepuh. Insyaallah lepok boleh akas lengan organisme pengganggu tanaman alias hama. Jangan berbahagia. Alhamdulillah ya nege arle udupa tetapi mata dan arle tawe nega kanan re ulet na musibah tamuan. Teko bicarana neja dimento kawasa pada rekuming masa. Jangan dimuliakan. Tetapi ini kan dia tuh dibonga-bonga ini betul. Ulang lagi masih kiri nama ulama masih kiri toh. Agak sikit ulah ikan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman boleh dakwah liwat ni takona. Kira-kira apa seandainya malino makake boleh kapa pada takoko. Mau bona mapa mula undi violo dia pada kuruntuk nan rekruti sampai malam ini. Jamaah yang berbahagia. Tapi bayangkan kemarin malam saya ceramah di kota Sopeng di depan mereka panitia. Letu kak boleh tak keberni jamaah yang berbahagia. Ele dende selapa kak cendek apa mantre kak bimpa na peminut teh na lokasi kak dikalola perbatasan Sitra. Letu sih kak lokasi kurang loro letu asrah di depan mereka tahu pada jamaah yang berbahagia. Kurang mantaru kalau kak di masjid dulu kadang mantre tadi kurang tapi busale kos kalau kak di Al-Hilal mamni raja. Tapi insyaallah mudah-mudahan dipakai nama tuh. Untuk bilang menjadi panitia sebenarnya. Nah, iya, masih ingat kan winterodasi apa dos putih, kota putih makanya kanan mereka kapal di sana. Nah, bagi mana tuh yang nemu cek di itu gak ada pulau. Sangat baru makanya kadesi nggak tahu aku mati lagi. Tapi udah dijeli sampai di kuah, kamu tahu ada pada keaman nih. Lolo moto gimana? Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi Sulaiman boleh dakwah ini Nabi Sulaiman. Mata koma luput kasih. Mohon istirahat. Tiba-tiba minta dere-dere malis sudisu. Ya, kira dere-dere kan Nabi Sulaiman mujizatnya mengerti bahasa binatang. Ya, ni kalau dere-dere TV nande, natane dere-dere. Aku mau TV kata mau tirang. Dere mau minta komalis sudisu. Maka dia kaulah akur dilalem, lalu nabatui. Mereka itu kasih masa pada mesu masa panan, tapi tak tujuan boleh bantuin. Nabi Sulaiman penasaran
sarang na buka bate na runtun ni ulay ina biasa na sarita pandita yolo na tareka tawe padogan na ula kutuy padogan na ula baluy sito ba na rin na makutu ya lo motoman kareso tetapi tertutui lalagna imun tulay maka Nabi Sulaiman ikulay pasti ka padogan mo pasti ka sikirin mo pasti ka baca-baca mo menangare makareso pada mo lo tibira ko dalle maka de ulay diki baca teacher palawangan na bangi si bawa kabuni deka dalu purana subuh masa pada subuh si bawa mangaribi subhanallahi man khalaqani walam yansani minar rizki apa cini pun Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan saya dan tak pernah lupa memberikan rezeki kepadaku. Insyaallah kalau ini kita amalkan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, intinya dapat padang lima waktu. Nah sebab itu saja pembeda antara Muslim tadi KTP Nasdem di Bulura, engkau kurang taruki agama Islam. Dabet yang berbahagia, engkau terpurnita nih. Maka dia selek juga, maka dia selek kah? Tetapi masuk pajak juga, maka dia patah oleh masuk pajak. Tapi selek kah? Tapi kan apa buktinya kamu Islam? Engkau taruki KTP ku, neburakai Bulura agama Islam cocok. Mulai apa KTP mu madu mentama surga, nah ikut itu tama. Jangan yang berbahagia. Baik, bahkan dia bomba Islam, nah ikut dia Islam ada petugas pajak di waktu. Bukan zaman sekarang saja, zaman dulu juga ada. Wakalah Arab, orang Arab bagi berkata, ya Rasul saya sudah beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kemudian. Maka Nabi tak, kepada kami gak sampai lagi turun di wahyu. Maka Nabi lagi Muhammad, kamu belum beriman karena kamu tidak mendirikan salat. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi celakanya orang yang meninggalkan salat, apa ancaman dari dunia? Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya, umurna dina barakah, malampe umurna dosa nauru di watak kalena, ku engka dina mega, dokter mana bawa kubna, jamaah yang berbahagia. Arab umurna dina barakah. Yang kedua, dihapus cahaya tanda-tanda keislaman dari wajahnya, tanda-tanda orang saleh dari wajahnya. Yang ketiga, semua amal ibadah yang dikerjakan tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'a ila sama, doanya tidak diangkat ke langit. Yang kelima, seluruh makhluk di bumi ini akan menyepelekan dia. Kemudian yang keenam, tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang saleh. Pak Imam kan selalu berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Puan, ada pun yang dosana selem urane selem makunrai. Tomatempo urane tomatempo makunrai, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi mohon maaf saja, nareko makuntu masuk pajak, kamu tak mendapatkan bahagian doa dari orang yang saleh. Kenapa? Karena memang itu adalah ganjaran orang yang senantiasa meninggalkan salat 5 waktu. Tapi bapak-bapak yang ada rumahnya dekat masjid, tolong usahakan ke masjid untuk berjamaah. Satu masa mewajibkan laki-laki berjamaah di masjid, tapi 3 masa yang lain masih sampai kadar menganjurkan karena pahalanya luar biasa. Nabi tak sendiri mengancam bagi mereka, bagi laki-laki yang suka salat fardu di rumah, layan hentikan, karena kalau kamu tidak hentikan akan aku bakar rumah kalian. Ya roh pada lebih dari sampai dari jam. Engkau sahabat Nabi tak bernama Abdullah bin Umi Maktum, orangnya tua, matanya buta, misa-misa depan Nabi tak, namanya Nabi tak, maka dari suruh kira masa pada dari jamaah perlu masih dia, maka dari Nabi tak, iya memang, maka dari Abdullah, maka dari iya nama cowok muruku, utaka, tak ada yang bisa menuntun saya ke masjid salat berjamaah, maka dari Nabi tak, memang utako, apakah kamu mendengarkan surah azan diperdengarkan di masjid, maka dari Abdullah Ubi Maktum madece weng kalingana nasawa detok taru-taru maka dia minta namo utak ko tapi dia taru-taru berarti ni kalinga sama napambangi berarti Mr. Tony itu maka dia pun ron nak masjid sehingga tidak ada alasan bagimu untuk tidak ke masjid salat berjamaah. Rasul ketika memimpin salat urai masuk pajak menghadap ke makmum untuk apa? Sebenarnya untuk mengabsen satu persatu mana si fulan, mana si A, mana si B, dan loroi asarai kami mana kaisa dia gaga
jangan sampai malasai ya kurang iman dari jam loka kisih mampu tanangi cilengi untuk menjenguknya, karena itu adalah haknya orang sakit kepada kita yang sehat, adalah yang sehat berkewajiban menjenguk mereka yang sakit. Doakan supaya dosanya segera dihapus dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira cukup sampai di sini yang sempat sampaikan pada ceramah Hikmah Islam Mirat malam ini. Mamare pengelola taala nawarik itu majapa nabi ringku muruk malam ke, dan insya Allah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu benarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Habib Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya naibit sisa ukat timu nato siapa pedampungan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalul doa surah Al-Fatihah, sebaik-baik doa adalah surah Al-Fatihah. Mohon pilasan hati Bapak Ibu untuk mengaminkan doa yang akan saya pimpin. Semoga pertemuan kita ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk tetap istiqamah mendirikan salat 5 waktu. Ala azhini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.